Selamat datang di channel Ratu Lisa, channel yang penuh inspirasi, motivasi, edukasi, dan tentunya kaya akan muatan literasi. Senang sekali saya bisa menyapa Anda semua, komunitas Ratu Lisa dimanapun Anda berada, untuk berbagi informasi, mendiskusikan berbagai persoalan, menebar kebaikan demi kemajuan bangsa dan negara kita. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang membaca. Ya, siapa sih yang bisa melewatkan satu hari saja tanpa membaca? Ya, saya kira kita semua setiap hari itu pasti dihadapkan pada satu bacaan untuk kita santap, entah itu berupa buku, koran, email, pesan-pesan WhatsApp, Instagram, Facebook, membaca tanda-tanda, membaca alam, dan juga termasuk membaca isi hatinya. Iya, cie. Tapi saya tidak akan membicarakan seluk-beluk membaca secara keseluruhan, secara detail. Saya hanya akan fokus pada satu paradigma tentang membaca. Bagaimana keterampilan membaca bisa mengubah, memberikan perubahan pada kehidupan kita. Ya, membaca cepat untuk generasi Indonesia yang smart. Oke, saya mulai dari satu pertanyaan. Dalam waktu 1 tahun terakhir, ada berapa banyak buku yang telah Anda baca? 1, 2, 5, 10? Ya, pasti beragam sekali jawabannya. Akan sangat beragam. Tapi perlu Anda tahu bahwa ada satu penelitian, ada satu survei di Amerika yang mengatakan bahwa 1 dari 4 orang dewasa yang sudah bekerja di Amerika Serikat itu tidak membaca satu buku pun dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Saya ulangi, di 1 dari 4 orang dewasa tidak membaca satu buku pun selama 1 tahun terakhir di Amerika. Kalau di Indonesia, kira-kira bagaimana? Ya, kita bisa menebak sendirilah. Mungkin 2 dari 4, 3 dari 4, atau 4 dari 4, atau bahkan 5 dari 4. Jadi bayi yang masih dalam kandungan itu diprediksi tidak akan membaca buku dalam waktu 1 tahun. Wow, ya, wow. Tapi ya, kalau berbicara tentang kemampuan membaca orang Indonesia, kita bisa melihat skor PISA. Ya, skor PISA, Indonesia berada pada urutan 72 dari 78 negara yang disurvei. Luar biasa. Tapi sudahlah. Itu kita anggap sebagai suatu pelajaran ya, untuk membuat kita menjadi termotivasi untuk lebih baik lagi dalam membaca. Salah satunya adalah meningkatkan kecepatan membaca. Pertanyaannya adalah, mengapa orang cenderung malas membaca? Baca 1-2 halaman buku, wah, rasanya mata itu ngantuk berat sekali. Mengapa orang malas membaca? Apakah karena tidak ada motivasi? Atau tidak ada waktu? Atau alasan lainnya? Ya, percaya atau tidak,
Salah satu alasan yang menyebabkan orang malas membaca adalah karena membaca lambat. Mengapa demikian? Karena membaca lambat itu membutuhkan waktu yang panjang bagi orang untuk membaca. Membaca lambat membuat orang malas membaca. Karena untuk membaca menyelesaikan satu buah buku, orang memerlukan waktu yang cukup lama. Padahal banyak kesibukan lain yang harus dilakukan dalam setiap harinya. Ya, jadi membaca lambat adalah salah satu alasan mengapa orang cenderung malas membaca. Membaca 1-2 halaman langsung ngantuk rasanya. Membaca 1-2 halaman langsung lama sekali rasanya. Terasa berat, terasa lama. Maka kemudian orang menjadi malas untuk membaca. Berapa sih sebenarnya kecepatan membaca kita? Ada yang pernah mengukur? Satuannya kata per menit. Ada berapa kata yang dapat kita baca dalam waktu 1 menit? Rata-rata kita itu memiliki kecepatan membaca 200 kata per menit. 200 kata dalam waktu 1 menit. Itu artinya ketika kita membaca sebuah buku, katakanlah 100 halaman buku, ya, 1 halaman buku itu berisi 400 kata, maka kita memerlukan waktu per halaman untuk membaca per halaman itu 2 menit. Jika kita baca 100 halaman buku, maka waktu yang kita butuhkan itu sekitar 3,5 jam. Itu pun tidak boleh berhenti, harus membaca terus tanpa berhenti, tanpa jeda. Betapa melelahkan ya. 100 halaman buku tapi dibaca dalam waktu 3,5 jam tanpa istirahat. Maka orang akan malas membaca. Tahukah Anda bahwa 200 kata per menit itu adalah kecepatan yang dimiliki oleh anak-anak setingkat sekolah dasar? Wow. Jadi kita orang dewasa berhadapan dengan abad 21 ini, tetapi memiliki kecepatan membaca yang masih sama dengan anak-anak SD. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah itu hal yang sesuatu yang mengherankan? Ya, mengherankan. Karena kita berada pada abad 21 yang dituntut untuk memiliki akses informasi yang cepat, yang banyak, ya. Tapi kita berhadapan dengan kemampuan membaca yang hanya sama dengan seperti anak SD. Bisa dibayangkan betapa lambatnya kita. Tapi tidak mengherankan. Mengapa demikian? Karena kita tidak pernah belajar lagi teknik membaca yang baik. Kita hanya belajar membaca pada saat pertama kali kita membaca di SD. Dengan cara ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Dieja kata per kata, dari kiri lompat ke kanan, lompat lagi ke kanan, dan seterusnya. Maka tidak mengherankan ketika kemampuan membaca kita ketika dewasa tidak jauh berbeda dengan kecepatan membaca saat kita masih di sekolah dasar. Padahal kita memiliki kemampuan yang lebih dari itu ketika kita bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki. Bagaimana caranya? Pertama, jangan bersuara ketika membaca. Membaca bersuara itu sama dengan kecepatan orang berbicara. Dan untuk ukuran membaca itu sangat lambat. Meskipun kita memiliki kecepatan berbicara yang sangat cepat, untuk ukuran membaca, hal itu bisa dikategorikan sangat lambat. Jadi, kebiasaan membaca sambil bersuara atau komat kamit mulutnya bergerak
atau bahkan melafalkan kata dalam hati, itu harus segera dihindari. Membaca tidak berarti melafalkan setiap kata. Yang kedua, ya, tidak membaca kata per kata. Selama ini kita itu membaca dari kata satu ke kata kedua, kata ketiga, dan seterusnya. Dari kiri ke kanan, baris kedua, baris pertama selesai baris kedua, dan seterusnya. Kita itu sayang sekali melewatkan satu kata yang terlewat. Jadi setiap kata itu harus dibaca. Padahal paradigma membaca tidak seperti itu. Ya. Saya ingin membuktikan bahwa sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk membaca yang lebih baik. Anda buktikan sekarang. Anda baca. Kata-kata apa yang bisa Anda tangkap dari teks yang tadi Anda baca? Ada bayi, berjalan, berdiri, jatuh, bangkit lagi, organisasi anggota tubuh kompleks, tidak dibantu oleh orang tua. Kira-kira kalau kata-kata itu kita hubung-hubungkan, pengertian apa yang akan kita dapatkan? Ya, proses bayi berjalan. Cukup. Informasi tentang proses bayi berjalan itu sudah menjadi satu pemahaman yang cukup bagi kita. Dari teks yang tadi kita baca, hanya dari mengenali kata-kata yang dapat kita tangkap dengan tepat, dengan cepat. Jadi, teks sepanjang ini tidak perlu Anda baca semua. Ya, jadi Anda bisa menghemat banyak waktu dengan cara-cara yang lebih sederhana. Kalau berhadapan dengan buku, Anda bisa melakukannya secara sederhana. Anda bisa menggunakan jari Anda untuk membantu membaca agar tidak lagi dari kata ke kata, baris ke baris. Letakkan tangan Anda ke halaman buku itu, kemudian fokuskan mata Anda pada jari tengah Anda, kemudian gerakkan tangan Anda ke bawah dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuan Anda. Bisa Anda lakukan secara berjenjang. Kalau nanti awal-awal mungkin agak lambat, kemudian nanti bisa dipercepat. Tapi gerakkan turun ke bawah. Fokuskan mata pada jari tengah. Kemudian lirik kanan dan kiri kata yang ada di sekitarnya, di samping kanan dan kirinya. Kemudian gerakkan terus sampai ke bawah. Nah, itu adalah cara yang dapat Anda lakukan untuk melakukan perubahan pada cara membaca Anda. Dengan begitu, kecepatan membaca Anda akan menjadi 2 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Memperbaiki kecepatan membaca akan menjadikan kita itu menjadi seorang pembaca yang cerdas dan memiliki pemahaman yang tinggi. Mengapa demikian? Karena membaca cepat itu melatih otak kita untuk bisa menangkap dan menghubung-hubungkan konsep atau kata-kata kunci yang ada dalam teks itu, sehingga menjadi sebuah pemahaman pada diri kita. Kita tidak perlu membaca semua kata, tapi dari kata-kata yang bisa kita dapatkan, kita olah dengan pemahaman kita menjadi satu pemahaman pada diri kita. Membaca cepat itu melatih pemahaman yang lebih baik. Mengapa demikian? Karena membaca cepat itu memberikan peluang kita untuk bisa membaca lebih banyak referensi. Ketika kita memiliki banyak referensi, maka otak kita memiliki
kekayaan informasi. Sehingga ketika kita membaca sebuah buku, sebuah teks, kita akan bisa menggunakan informasi yang ada pada pikiran kita, otak kita, untuk memahami informasi baru yang ada pada teks yang sedang kita baca. Dan dari situlah muncul pemahaman, keyakinan bahwa membaca cepat itu akan menjadikan kita menjadi lebih cerdas dalam membaca dan memiliki pemahaman yang lebih baik. Ketika dua hal itu bisa kita kuasai, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Maka demikian kita bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat dan cepat. Karena kita memiliki kekayaan informasi, memiliki referensi yang lebih banyak, lebih kaya, sehingga lebih tepat di dalam mengambil keputusan dan lebih cepat di dalam mengambil keputusan. Setelah kita memperoleh itu semua, kita pasti akan menjadi seorang pribadi yang unggul. Pribadi unggul inilah yang menjadi idaman bagi kita, bagi generasi muda kita dalam memasuki abad 21, abad informasi yang sekian banyaknya ini. Dengan membaca cepat, kita akan bisa meraup sebanyak mungkin informasi yang akan bisa mengantarkan kita menjadi generasi Indonesia yang hebat dan smart. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.